Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ulan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya adab dan akhlak yang ada pada diri seorang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, adab dan akhlak yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan atau Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada seorang secara tabiat. Kemudian yang kedua adalah adab dan akhlak yang dimiliki oleh seorang setelah menempuh usaha. Jadi adab dan akhlak yang dimiliki oleh seorang itu ada dua. Yang pertama, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan dan jadikan dia sebagai tabiat. Kemudian yang kedua adalah adab dan akhlak yang dia peroleh setelah menempuh suatu usaha. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang salah seorang sahabat yang bernama Ashaj bin Abdul Qais. Suatu ketika beliau dengan kaumnya datang bersama untuk menemui Nabi SAW. Kemudian kaumnya ini langsung bertemu dengan Nabi SAW. Namun Ashaj ini dia berhenti terlebih dahulu, kemudian membersihkan dirinya, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Setelah itu baru bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lalu dia bertanya, dua sifat itu apakah sifat yang ada pada dirinya atau sifat yang dia usahakan? Lalu Nabi mengatakan, bal jabalakallahu alaihima. Sifat itu adalah sifat yang Allah memang Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang telah tetapkan menjadi tabiat. Dua sifat tadi adalah arif wal ana, kelembutan dan tidak tergesa-gesa. Ini menjadi dalil bahwasanya adab dan akhlak ini memang ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tabiat seseorang. Ada seorang yang memang memiliki tabiat lembut, memiliki tabiat yang dia itu kalem, enggak tergesa-gesa. Sebagaimana di sana ada orang yang memiliki tabiat sebaliknya, keras, kasar, terburu-buru. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang didapatkan setelah menempuh suatu usaha.
Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau diminta untuk memberi nasihat. Ausini ya Rasulullah, atau ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan wasiat kepadaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan la tarda, jangan engkau marah. Faraddada miraran, orang tadi mengulang lagi pertanyaannya atau wasiat, minta wasiatnya. Wahai Rasulullah berikan wasiat kepadaku. Diulang-ulang. Maka Nabi SAW juga mengulang jawabannya dengan perkataan yang sama. La tarda, la tarda, la tarda, jangan marah. Maka menjadi seorang yang penyabar, mampu menahan amarah, ini termasuk salah satu adab dan akhlak yang mulia yang bisa diusahakan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, memberikan motivasi bahwasanya hendaknya seorang itu berusaha menahan emosi dan amarahnya. Di dalam sabdanya, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa, orang yang kuat itu bukan orang yang senantiasa mampu melumpuhkan atau mengalahkan orang lain. Jadi kalau misalkan bertarung atau bertanding, dia mampu menjatuhkan musuh-musuhnya. Bukan seperti itu orang yang perkasa. Tapi innama syadidu, orang yang perkasa itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada di antara adab dan akhlak yang mulia yang perlu diusahakan oleh sebagian orang, dan ada yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dimiliki oleh seorang. Maka ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia memiliki adab dan akhlak yang mulia sebagai tabiat dia, maka hendaknya dia bersyukur dengan menjaga adab-adab dan akhlak tadi. Adapun seseorang yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan adab dan akhlak yang baik dalam salah satu jenis dari adab-adab yang mulia, maka jangan putus asa, karena seorang itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan usaha yang dia tempuh. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi ayyakuna siddiqa. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa seorang kepada surga. Dan seorang berusaha untuk terus menjadi seseorang yang jujur sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia termasuk di antara orang-orang yang jujur. Jadi orang ini kalau berusaha menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan adab dan akhlak tersebut. Bukan hanya adab dan akhlak yang baik, yang buruk pun juga sama. Nabi SAW juga menyebutkan innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedustaan ini mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan ini akan membawa seseorang kepada neraka. Fa innal rajula, dan ada seseorang yang dia senantiasa berdusta, la yaktib hatta yuktaba indallahi ayyakuna kadzdzaba. Dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pendusta, ditetapkan sebagai seorang pendusta karena kebiasaan yang dia lakukan. Jadi adab dan akhlak ada dua. Yang pertama Allah tetapkan untuk seorang, yang kedua diusahakan. Dan di antara wasilah atau tata cara seorang bisa mendapatkan akhlak yang mulia dengan usahanya, yang pertama adalah ayanzura fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillah. Dia banyak-banyak membaca Al-Quran
dan juga hadis-hadis Nabi, yang mana di dalam ayat-ayat Al-Quran di sana disebutkan banyak adab-adab dan akhlak yang mulia. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW, di antara contohnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau dia membaca Al-Quran, dia akan tahu bahwa di antara adab dan akhlak yang mulia menahan amarah, memaafkan kesalahan orang. Kemudian apa? Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan membaca Al-Quran, dia akan tahu ini adalah adab dan akhlak yang mulia yang saya tidak punya, dan saya harus berusaha untuk melakukannya. Jadi cara yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW juga menyebutkan salah satunya hadis yang tadi kita baca, laisa sadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang-orang yang menahan amarah dan emosi. Ini adab dan akhlak yang mulia. Maka dengan melihat nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang adab dan akhlak yang mulia, maka dia akan termotivasi, kemudian dia akan berusaha menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia tersebut. Dan Nabi SAW juga memberikan cara yang berikutnya agar seseorang itu terbiasa memiliki adab dan akhlak yang mulia, yaitu an yusahiba, dia itu berkawan man urifu bi husnil, dengan orang-orang yang dikenal memiliki adab dan akhlak yang mulia. Ini cara yang kedua. Yang pertama banyak membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tentang adab dan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, dia bergaul dengan orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Masalul jalisi salih wa jalisi su', perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang baik, orang yang saleh, dan berkawan dengan orang yang buruk. Kahamil miski wa nafi'il qiyam, sebagai atau bagai seorang yang berkawan dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini yang kedua. Hendaknya dia berusaha untuk berkawan dengan orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Dan ini juga diperjelas oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya, dia akan sama, akan serupa. Falyanzur ahadukum, maka hendaknya seorang memperhatikan man yukhalil, siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang bermuamalah dengan orang lain sambil memperhatikan konsekuensi dari adab dan akhlak yang buruk. Jadi ketika seorang bermuamalah dengan orang lain, dia memperhatikan konsekuensi dari adab dan akhlak yang buruk. Ini yang ketiga. Jadi kalau dia sedang berkomunikasi, bermuamalah dengan seorang, perhatikan. Apa yang diperhatikan? Bukan memperhatikan adab dan akhlak yang mulianya, bukan, tapi memperhatikan konsekuensi dari adab dan akhlak yang buruk. Kalau seseorang berbicara misalkan, dia mau menceritakan sesuatu yang bohong, sesuatu yang dusta, maka yang dia perhatikan adalah konsekuensi dari kedustaan yang dia akan ucapkan tadi. Kalau dia menzaliminya, maka dia perhatikan konsekuensi dari kezaliman yang dia lakukan tadi. Ini cara yang ketiga, agar kita terjaga untuk terbiasa melakukan sesuatu dengan baik, terbiasa beradab dan berakhlak yang mulia. Yaitu ketika seseorang bermuamalah dengan orang lain, perhatikan konsekuensi dari adab dan akhlak yang buruk. Maka dengan
senantiasa sadar jika dia melakukan sesuatu yang buruk, ada konsekuensi buruk yang harus dia tanggung, maka dia akan menghindari keburukan-keburukan tadi. Kemudian rabi'an, yang keempat, hendaknya seseorang itu senantiasa menghadirkan profil, model, contoh dari manusia terbaik, yaitu Nabi SAW. Dia ingat-ingat Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada diri beliau ini ada teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW itu ada teladan yang baik. Maka senantiasa hadirkan profil beliau. Dan ini butuh ilmu. Bagaimana seseorang akan mampu menghadirkan profil dari Nabi SAW kalau dia tidak mengenal Nabi SAW? Oleh karenanya para ulama menyebutkan tentang kewajiban yang harus dan gak bisa ditinggalkan oleh setiap muslim adalah mengenal Nabi SAW. Kita gak bisa tidak mengenal beliau. Bagi seorang muslim mengenal Nabi SAW ini wajib. Mengenal kepribadiannya, mengenal contoh-contoh baiknya. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa menghadirkan profil beliau. Bagaimana kita menghadirkan profil beliau kalau kita tidak mengenal Nabi SAW? Jadi cara memiliki adab dan akhlak yang mulia adalah senantiasa menghadirkan gambaran dari Nabi SAW. Bukan menghadirkan gambar atau fotonya Nabi, bukan, tapi memunculkan sosok. Inilah teladan terbaik. Ini profil ideal dari seorang hamba. Bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau berjalan, bagaimana Nabi SAW memiliki sifat tawadhu, lembut, memaafkan kesalahan mereka, bersabar ketika mendapatkan ujian. Maka kana dzalika da'iyan ila husnil khuluq. Itu semua akan menjadi penyeru, yang mengajak seseorang untuk bisa menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Ini 4 langkah yang harus diperhatikan. Yang dengan 4 langkah tadi seseorang akan bisa mendapatkan adab dan akhlak yang mulia. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, adab dan akhlak yang dimiliki oleh seorang itu ada 2. Adab dan akhlak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tetapkan sebagai tabiat dia. Yang kedua adalah adab dan akhlak yang diusahakan, yang dia hiasi dirinya dengannya. Kemudian tata cara mendapatkan adab dan akhlak yang mulia, yang pertama dengan banyak membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, berteman dengan teman-teman yang baik, yang saleh. Kemudian yang ketiga, ketika bermuamalah senantiasa memperhatikan konsekuensi dari adab dan akhlak yang buruk. Kemudian yang keempat, menghadirkan profil atau sosok manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau tawadhu, bagaimana beliau memaafkan kesalahan orang lain, yang mana itu semua akan mampu menjadi penyeru, pemotivasi kita untuk memiliki adab dan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.